Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi di program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Berbicara mengenai berbuka puasa, tentunya berbuka puasa merupakan momen yang sangat istimewa dan sangat bahagia. Karena setelah menahan lapar dan haus demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa merupakan momen yang sangat istimewa. Nah, tentunya ada berbuka puasa sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW juga menentukan bagaimana adab ketika berbuka puasa. Bagaimana sunnah adab berbuka puasa? Simak berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang seharusnya kita lakukan menjelang berbuka puasa. Sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai apa saja yang seharusnya kita lakukan sebelum atau menjelang berbuka puasa, saya ingin berbagi kisah atau pengalaman ketika saya dulu belajar kuliah di Mesir, di mana kebiasaan orang-orang Mesir itu menjelang berbuka maghrib, umpama maghrib itu jam 6, itu jam 5 sore mereka sudah tidak ada lagi kegiatan selain menunggu waktu berbuka, karena mereka tahu betul keutamaan berdoa sebelum berbuka puasa, yang mungkin ini tidak terjadi di negara kita, di Indonesia ini, yang justru kalau menjelang sore justru atau menjelang berbuka justru ada istilah, kalau di kita tuh ada namanya ngabuburit, yaitu acara untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka, yang tentunya kegiatan-kegiatannya jauh sekali dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, di mana sebagian dari mereka justru menjelang berbuka itu malah sibuk untuk mencari takjil atau makanan untuk berbuka. Tapi sebetulnya dalam Islam waktu-waktu, salah satu waktu yang mustajab itu adalah ketika menjelang berbuka, dan inilah yang sering terlewatkan dari umat Islam yang ada di Indonesia. Pernah dulu pengalaman dulu waktu di Mesir juga, saya pernah keluar jam 5 sore itu mau pergi ke suatu tempat, itu susah sekali mencari angkutan, bahkan taksi pun tidak ada. Ketika saya ketemu tukang taksi, "Pak taksi, antarkan saya ke tempat pulan," lalu dia mengatakan, "Oh nggak bisa, saya mau berbuka." Ini kebiasaan yang terjadi di Arab sana, yang seharusnya ini juga terjadi di Indonesia, yaitu memanfaatkan waktu menjelang berbuka dengan kegiatan-kegiatan yang baik, entah itu dengan cara membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, atau membaca doa-doa yang kita panjatkan menjelang berbuka. Di Mesir yang saya tahu, ketika menjelang berbuka maka panitia selain menyediakan hidangan berbuka juga mengadakan atau ada namanya tausiah dari beberapa ulama. Setelah tausiah maka mereka berdoa sampai menjelang maghrib. Semoga ini juga menjadi tradisi di Indonesia, sehingga mereka tidak lagi menyia-nyiakan waktu untuk sekedar hanya untuk jalan-jalan, mencari refreshing, tapi lebih mengganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menjelang berbuka setelah berpuasa penuh, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu senantiasa menyegerakan waktu berbuka. Artinya ketika waktu berbuka tiba, maka beliau segera membatalkan puasanya. Beliau bersabda, "La yajalu bi khairin ma ajilu al-fitra." Umat Islam itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Jadi begitu adzan, maka sunnahnya yang pertama adalah begitu mendengar adzan langsung berbuka puasa, apapun kondisinya.
Kalau kita dalam perjalanan, maka kita berhenti dulu. Kalau kita sedang kegiatan apapun, maka hentikan dulu kegiatan itu sejenak, luangkan waktu untuk berbuka. Jangan merasa, aku masih kuat. Jangan. Kenapa? Karena itu menyalahi sunnah Rasul. Kemudian, anjuran yang kedua ketika orang mau berbuka puasa adalah berdoa. Berdoa menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajab. Nabi bersabda, salah satu tu'adu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir. Bahwa ada 3 keadaan di mana doanya itu tidak ditolak. Salah satunya atau yang pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian dalam hadis yang lain selain dikenalkan bahwa keutamaan seorang muslim ketika berdoa yaitu semua doa-doanya insya Allah akan Allah kabulkan sebagai keikhlasan dia dalam menjalankan ibadah di waktu itu. Jadi kegiatan yang kita baca, misalkan kalau kita mau berdoa, biasanya yang dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtulu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan itu umum sekali. Ternyata dibolehkan juga untuk berdoa yang lain. Jadi bukan hanya berdoa untuk berbuka, tetapi berdoa dengan bacaan-bacaan yang tentunya itu dapat berpengaruh baik kepada orang yang membacanya. Jadi yang pertama menyegerakan, kemudian berdoa ketika menjelang berbuka, lalu yang ketiga membaca basmalah, kemudian yang keempat adalah berbuka dengan makanan-makanan yang disunahkan. Artinya kita berbuka juga harus mencontoh dengan apa Rasulullah biasa berbuka. Memang sih di Indonesia tidak lazim. Di kita biasanya orang berbuka itu ada kolak, ada gorengan, ada es teh dan seterusnya. Itu tidak salah. Tapi kalau kita mau mengambil sunnahnya, maka sebelum kita ketemu kolak dan seterusnya, cobalah mulai berbuka itu yang seperti dicontohkan Rasul, bahwa Rasulullah kalau berbuka puasa beliau menggunakan dalam bahasa yang kita ini kurma yang basah. Oke, 3, yang penting sifatnya ganjil. Kalau dia tidak menemukan kurma yang basah, maka dia menggantinya dengan kurma kering dengan jumlah yang ganjil pula. Kemudian kalau tidak mendapatkan kurma yang kering, maka beliau meminum air beberapa teguk dan itu cukup untuk berbuka. Karena memang ketika berbuka, yang seterusnya kita bahas, selayaknya kita jangan berbuka itu seperti orang yang balas dendam. Pagi sampai siang tidak makan, begitu berbuka maka dia seperti orang yang balas dendam. Memang sih pengalaman kita ya, sepertinya puasa itu sepertinya orang puasa itu seperti ya mungkin menghemat uang, tapi ternyata ya tidak juga. Kebanyakan dari kita justru ketika berbuka itu membeli apapun yang mungkin sebetulnya tidak biasa dikonsumsi, tapi ketika berbuka atau di bulan puasa mereka banyak-banyak menyediakan barang-barang untuk berbuka. Sebetulnya kalau kita mau mencari sunnah Rasul, cukup dengan 3 butir kurma, kemudian ditambah dengan seteguk atau 3 teguk air putih, maka itu sudah sah kita berbuka. Setelahnya, maka kalau memang kita biasa dengan gorengan atau apapun, maka itu boleh, tapi didahulukan dulu yang sunnah tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sambil menjawab pertanyaan juga tentang makanan, atau apakah boleh memakan makanan yang begitu banyak ketika berbuka. Maka jawabannya tentu saja tidak boleh. Nabi sendiri menjelaskan atau dalam Al-Quran, makanlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Makanlah dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Itu pun terjadi ketika seseorang berbuka. Sesungguhnya kalau kita berbuka dengan makanan tadi yang disunahkan oleh Rasulullah, maka insya Allah ibadah kita dari buka sampai maghrib, sampai isya, sampai sholat taraweh, insya Allah tidak akan ada gangguan. Lain halnya kalau berbuka langsung dengan makanan-makanan yang bisa kita bilang makanan yang berat,
maka itu juga akan berpengaruh terhadap kehusuan ibadah kita. Jadi nasihatnya atau sunnahnya adalah bahwa ketika kita berbuka, jangan berbuka dengan makanan yang terlalu berlebihan. Cukup sekedar hanya menghilangkan keringnya tenggorokan seperti yang didoakan oleh Nabi, bahwasanya dalam berbuka sunnahnya lagi kita dibacakan doa yang kalau dalam arti kita itu adalah telah hilang haus, kemudian telah basah tenggorokan, dan telah pula ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ustadz Haji Andi Mardian LCMA. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.